Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlianatun Hasanah dengan NIM 220121074 dari akuntansi 22A. Di sini saya itu akan membahas kasus poligami dan nikah siri demi nafsu bukan syariat. Jadi banyak kasus anomali yang terjadi di masyarakat saat ini. Salah satunya itu adalah poligami dan nikah siri yang dilakukan demi nafsu, bukan berdasarkan syariat. Kasus nikah siri dan poligami demi alasan duniawi tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Poligami dibolehkan dengan syarat utama, yaitu mampu berlaku adil terhadap seluruh istri, baik dari segi emosional, materi, maupun perhatian, seperti yang dicantumkan dalam surat An-Nisa ayat 129. Rasulullah sendiri menikah dengan banyak istri karena alasan syiar, sosial, dan kemanusiaan, bukan karena nafsu belaka. Namun realitanya banyak praktik nikah siri dan poligami dilakukan bukan karena syariat atau syar'i ya, melainkan demi pemenuhan nafsu pribadi, kepuasan nafsu, atau bahkan demi gengsi dan alasan ekonomi. Salah satu nyata dari kasus itu adalah kasus Ustadz Ismail, seorang tokoh agama yang pernah membagikan pengalamannya terkait nikah siri. Dalam salah satu cuplikan video yang viral di media sosial, Ustadz Ismail secara terbuka menceritakan bagaimana beliau menerima permintaan dari jamaah untuk menikah siri, bahkan dalam konteks yang tidak sepenuhnya dibenarkan oleh syariat. Pertanyaan dan sikap tersebut dalam Islam menuai kontroversi karena dianggap menyederhanakan makna pernikahan dalam Islam dan memberikan ruang bagi praktik nikah siri yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan figur publik yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan ajaran agama. Ketika seorang ustadz atau dai membenarkan praktik nikah siri tanpa pertimbangan keadilan dan tanggung jawab, hal ini dapat memberikan legitimasi kepada perilaku penyimpangan lainnya dengan masyarakat. Dalam banyak kasus lainnya, laki-laki termasuk tokoh utama agama atau public figure menikah lagi secara diam-diam tanpa persetujuan istri pertama, tanpa persyaratan negara, diam-diam tanpa persetujuan istri pertama tanpa persyaratan negara. Pernikahan dilakukan secara siri agar tidak menimbulkan masalah hukum, padahal justru menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Beberapa di antaranya bahkan melakukan nikah siri berulang kali, lalu meninggalkan istri dan anak tanpa tanggung jawab, hingga mereka harus mengadukan nasibnya ke media sosial atau mencari perlindungan hukum. Dalam kasus tersebut, istri pertama bahkan tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi, sampai fakta tersebut terbongkar di hadapan publik yang menimbulkan luka dan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Kasus-kasus seperti itu merupakan penyimpangan terhadap esensi syariat, di mana pernikahan semestinya dilakukan atas tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang, bukan sekadar dorongan hawa nafsu. Poligami yang seharusnya menjadi solusi dalam kondisi seperti itu, seperti istri yang sakit atau sebagai bentuk perlindungan terhadap janda dan anak yatim, telah disalahgunakan menjadi alat pemuas keinginan pribadi yang dibungkus dengan dalih agama. Sementara nikah siri yang meskipun sah ya secara agama, tetapi tidak tercatat secara hukum negara, menimbulkan banyak persoalan seperti tidak diakui hak waris, tidak jelas status anaknya,
hingga minimnya perlindungan hukum bagi perempuan. Akibatnya, citra Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dalam keluarga justru tercoreng karena perilaku individu yang menyalahgunakan ketentuan syariat demi kepentingan pribadi. Menurut saya, kondisi seperti itu sangat memperhatikan karena menjauhkan esensi pernikahan dalam Islam yang seharusnya penuh tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Poligami dan nikah siri seharusnya dijalankan dengan niat yang benar dan penuh kesadaran terhadap hak dan kewajiban semua pihak, bukan sekedar memenuhi keinginan pribadi, apalagi dilakukan secara diam-diam atau tanpa komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk kembali kepada pemahaman ajaran yang benar, meneladani Rasulullah SAW dan kebijaksanaan dan keadilannya, serta menghindari praktik-praktik yang hanya mengajar kepentingan dunia tanpa memperhatikan nilai-nilai syariat yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.